Ya, tentang Islam agama teroris. Nah, kalau ini saya tanggepin. Kenapa? Karena kalau ini penyakit betul. Maka kalau yang tadi saya nggak tanggepin orangnya sekali lagi. Jadi jangan sampai teman-teman nanti nge-publish bahwa Felix Yao menanggepin Ustadz ini. Enggak. Sesama Ustadz kita nggak saling menanggepin. Kita cuma nanggepin prinsip bagaimana cara perlakuan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau yang ini penyakit. Kalau penyakit itu harus ditanggepin. Kenapa? Baca nanti dalam Riyadhus Shalihin itu diatur tentang bagaimana menyikapi gibah. Ada perkara-perkara harus dibuka di depan umum ketika orang itu sudah membuka kefasikannya di depan umum. Jadi gini, saya pengen kasih tahu. Orang itu berbicara karena ada di sini berlaku sesuatu. Kalau di sininya sudah berlaku sesuatu, maka yang keluar adalah hasil daripada pemikiran. Maka teman-teman bisa lihat apapun yang keluar itu adalah hasil daripada cara pikir dia. Contoh, ada orang bilang Islam adalah agama teroris, berarti ini hasil pemikiran dia. Apa cara berpikirnya? Gini cara berpikirnya. Dia ingin mengarahkan pada orang. Ingat ya, kata-katanya bukan Islam agama teroris saja. Dia berkata begini. Jadi mulai dari sekarang jangan bilang lagi bahwa terorisme tidak punya agama. Karena selama ini orang-orang di dunia bilang terrorism have no religion. Itu semua orang, bukan hanya orang Islam. Orang-orang Prancis ketika terjadi kasus terorisme radikalisme, dia bilang terrorism have no religion, violence have no religion. Kekerasan itu tidak punya agama, sebagaimana terorisme tidak punya agama. Sekarang saya tanya deh, sebelum kita bahas tentang itu ya, sekarang saya balik. Agama ngajarin kekerasan itu nggak mungkin. Karena nggak beragama pun kita tidak akan berbuat kekerasan. Sekarang saya mau nanya sama antum, andaikan antum nggak Islam, andaikan nih. Ustadz kok andanya gitu? Iya, saya cuma mengandaikan kalau anda nggak Islam, apalagi kalau Islam gitu maksudnya ya. Kalau anda umpamanya nggak Islam, apa anda ketemu orang anda tusuk? Tidak. Pokoknya saya wajahmu nggak enak, tampleng. Kayak gitu kira-kira nggak mungkin. Sebagai manusia aja, nggak beragama aja, ada kucing kelindes, kejat-kejat, rasanya gimana? Ya Allah. Bukan ya Allah, ya Tuhan. Misalnya kalau kita nggak Islam, ya Tuhan ini nggak enak banget pemandangannya. Lah kenapa? Karena ada kucing lagi kejat-kejat mau mati. Orang tuh punya sifat kemanusiaan walaupun dia nggak beragama. Paham sampai di sini ya? Berarti walaupun anda nggak beragama, anda kan nggak mungkin ketemu orang tusuk, temu orang sembelih kan nggak mungkin. Yang ngapain tiap hari nyembelih orang? Sesadis-sadisnya orang nggak mungkin tiap hari nyembelih orang. Paham nggak kira-kira selesai? Gitu kan ya? Nah artinya gini, yang pengen dia lakukan adalah ketika ada orang mengatakan bahwa humanisme manusia itu ada, walaupun dia tidak beragama, karena itulah terorisme tidak mungkin beragama. Itu kata orang bukan Islam. Terrorism have no religion. Tapi bocah ini pengen mengatakan bahwa Islam itu bermasalah. Ini intinya, yang berlangsung di kepalanya begitu. Terus dia cari cara, gimana untuk mengatakan Islam ini bermasalah? Maka saya sudah bilang, untuk menyampaikan bahwa Islam bermasalah ada beberapa cara. Satu, ambil orang Islam yang dianggap bermasalah, jadikan dia sebagai role model sebagai Islam. Makanya hati-hati antum. Hati-hati ketika berkata-kata, hati-hati ketika di media sosial. Karena banyak orang nyari kesalahan antum, sengaja mancing antum untuk berkata kasar, setelah itu dia bilang, ini nih Islam. Paham ya? Padahal Muslim dan Islam berbeda. Tapi ketika dia lihat ada orang kayak itu, ini nih Islam. Tapi begitu ada orang Islam yang baik, dia nggak akan pernah mencantumkan apapun. Itulah kenapa Abdul Somad dibilang Abdul Somad, nggak ada Ustadz, nggak ada LCMA, nggak ada. Abdul Somad langsung dipanggil di TV. Iya, saya sudah pernah nyampein kuliah tentang ini, materi tentang ini, bahwa cara mereka untuk menghilangkan jasa Islam pada manusia yang baik adalah menghilangkan gelar-gelarnya. Ustadznya dihilangkan, LC-nya dihilangkan, MA-nya diingat, Rizik Sihab itu. Tapi nggak pakai Habib, karena yang membuat beliau itu jadi mulia adalah Habib, salah satunya Habib Rizik Sihab. Maka jangan ikut-ikutan manggil Rizik Sihab. Kenapa? Karena mereka pengen untuk mengeluarkan kebaikan daripada orang-orang yang baik dalam Islam. Sebaliknya, kalau ada orang yang jahat, mereka langsung labeli Islam. Itu cara pertama. Contoh lihat, ada orang bunuh orang, A pacaran sama B, selingkuhan sama C. A cowok, B cewek, C cewek. A sama B pacaran, selingkuhan sama C. Paham ya? B nggak suka, yang C diikat, disumpel, dibunuh, dimutilasi, dibuang ke jalan tol. Ketika masuk ke pengadilan, tiba-tiba A, B ini langsung pakai kerudung dan pakai peci. Aneh nggak sih antum? Semua orang yang berbuat jahat masuk pengadilan pakai peci, pakai kerudung. Mendadak muslim. Ada penggerebekan terorisme. Rumahnya digerebek, yang diambil apa? Buku Sirah Sahabat, Hayatus Sahabat, bagaimana sirah Nabi, bagaimana kemudian tentang kebangkitan Islam. Yang disorot apa? Bendera tauhid.
Yang disorot apa lagi? Gambar Ka'bah. Yang ini ditunjukkan apa? Semakin dia Islami, semakin akan dia jadi seorang teroris. Paham maksudnya saya? Nah, ini cara pertama. Cara pertama adalah memframing orang-orang yang muslim yang jahat diangkat, orang-orang muslim yang baik diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, serang ajarannya. Dari situ muncul kata-kata, ngapain percaya hadis? Hadis kan ditulis 200 tahun setelah Muhammad. Kata-kata begitu pernah dengar? Di sekarang tuh zamannya adalah bukan zaman dulu. Tafsir itu kan tafsir kamu, bukan tafsirnya Al-Quran beneran. Nggak ada yang tahu tafsir Al-Quran kecuali Allah. Paham sampai di sini? Ide yang diserang, termasuk yang kemarin. Terorisme itu punya agama dan agamanya adalah Islam. Itu penistaan agama luar biasa. Penistaan agama luar biasa. Kenapa? Karena dia menganggap berarti kalau dia bilang berarti agama Islam adalah agamanya terorisme, berarti Muhammad ngajarin terorisme. Berarti Allah menurunkan agama terorisme. Paham nggak kira saya? Itu yang pengen dimasukkan di dalam benak-benak orang. Untungnya dia ini sudah nggak laku. Kenapa? Karena dia ini adalah orang-orang yang dulunya adalah aktivisnya faith freedom. Aktivisnya orang-orang yang nggak punya iman. Dia nggak suka sama semua agama. Dia nggak